Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini kita bertemu lagi dengan saya Darwin Kurniawan. Kali ini saya akan membahas terkait Undang-Undang Peraturan Kelautan dan Perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap. Yang ingin mendapatkan file ataupun PDF terkait undang-undang tentang perikanan tangkap, kalian bisa klik link di bawah ini, link Google Drive. Kalian bisa klik di situ, kemudian kalian bisa download undang-undangnya agar menjadi referensi buat belajar kalian. Baik, next kita akan lanjut. Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ini mempunyai 98 peraturan yang saya akan bacakan. Yang pertama adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 56 tahun 2023 tentang wilayah kerja pengoperasian pelabuhan perikanan Teluk Awak, diundangkan pada 8 Maret 2023, status masih berlaku. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur, diundangkan pada 6 Maret 2023, status masih berlaku. Kemudian Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 22 Tahun 2023 tentang wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan Pantai Tampera 25 Januari 2023, status masih berlaku. Kemudian Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang harga acuan ikan, diundangkan pada 20 Januari 2023, status masih berlaku. Kemudian Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 4 Tahun 2023 tentang penetapan pelabuhan pangkalan yang memenuhi syarat penarikan pasca produksi atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan 4 Januari 2023. Kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan 3 Januari 2023. Kemudian Peraturan Menteri Kelautan 2 Tahun 2023 tentang persyaratan tata cara pengenalan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan, diundangkan pada 3 Januari 2023. Kemudian Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang rencana pengolahan perikanan rajungan 29 Desember 2023. Kemudian Keputusan Menteri 78 Tahun 2022 tentang wilayah kerja pengoperasian pelabuhan perikanan Pantai Morede Demak. Kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 34 Tahun 2022 tentang Kampung Nelayan Maju 2 Desember 2022. Kemudian tentang penetapan Pelabuhan Tuat sebagai pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah 22 Juni 2022. Kemudian Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 19 Tahun 2022 tentang estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia 29 Maret 2022, status masih berlaku. Kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 5 Tahun 2002 tentang pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Permen KP 2015 tentang kriteria dan pengelompokan skala kecil, skala menengah, dan skala besar dalam pemungutan hasil perikanan 9 Maret 2022. Kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang persyaratan dan tata cara pengenalan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan 8 September 2021, status masih berlaku. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2021 tentang tata cara penempatan nilai produksi ikan pada saat didaratkan 2 September 2021, status ini tidak berlaku lagi, artinya undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi. Kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 33 Tahun 2021 tentang logbook penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal penangkapan ikan, kapal pengangkut ikan, inspeksi pengujian dan penandatangan kapal perikanan serta tata kelola pengawakan kapal perikanan 25 Agustus 2021, status masih berlaku. Tentang penyusunan rencana pengolahan
pengelolaan perikanan Lembaga Pengelola Perikanan 4 Juni 2021 status masih berlaku. Kemudian tentang 18 tahun 2000 tentang penempatan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan di WPPRI dan laut lepas serta andon penangkapan ikan 4 Juni 2021 status masih berlaku. Kemudian 59 Permen KP tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas 30 September 2020 status masih berlaku. Kemudian 58 Permen KP 2020 tentang usaha perikanan tangkap diundangkan pada 30 November 2020 status masih berlaku. Kemudian tentang pencabutan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 13 Permen KP 2015 tentang petunjuk pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi pembelian jenis bahan bakar minyak tentang usaha perikanan tangkap diundangkan pada 3 September 2020. Kemudian tentang andon penangkapan ikan 25 Agustus 2020. Kemudian tentang larangan penangkapan ikan di Mandidihang 19 Agustus 2020. Kemudian tahun 2019 tentang penyelenggaraan serah simpan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan 25 Oktober 2019. Kemudian tentang pelaksanaan tentang negara pelabuhan untuk mencegah penghalangan pemberantasan penambangan ikan secara ilegal dilaporkan dan tidak diatur 22 Oktober. Kemudian tata cara penanganan ikan yang baik 7 Oktober 2019. Kemudian 5 Permen KP 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 23 Permen KP 2013 tentang pendatangan dan pendanaan kapal perikanan 5 Oktober. Kemudian tentang nilai kredit jabatan fungsional asisten pengelola produksi perikanan tangkap, tentang penunjuk teknik jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap, kemudian tentang pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap, kemudian tentang pengelolaan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap, kemudian tentang pedoman perhitungan kebutuhan jabatan asisten pengelola produksi perikanan tangkap. Saya akan percepat saja karena waktunya agak sedikit panjang, jadi saya akan membacakan inti-intinya dari peraturan tersebut. Tentang jalur penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan oleh pengelola perikanan Republik Indonesia. Kemudian peraturan kelautan perikanan 42 tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan. Penyusunan rencana pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan terukur. Kemudian Permen KP 17 Men 2016 tentang usaha perikanan tangkap. Kemudian tentang jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan, budidaya ikan, dan petambak garam. Kemudian tentang pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Peraturan kelautan perikanan tentang kartu nelayan atau disebut kita sering kartu kusuka. Kemudian tentang standar pelayanan minimum dan tentang cara penempatan faktor X tarif jasa pengalian S di pelabuhan perikanan. Kemudian tentang peraturan tentang lobster, kepiting rajungan. Kemudian tentang penerimaan negara bukan pajak. Kemudian tentang kriteria dan pengelompokan skala kecil, skala menengah, dan skala besar dalam pemungutan hasil perikanan. Kemudian tentang pelaksanaan penerbit surat rekomendasi pembelian jenis bahan bakar minyak tentu usaha perikanan tangkap. Kemudian pada terkait tentang larangan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia WPP 714. Kemudian tentang larangan penangkapan ikan Pukatela. Kemudian undang-undang terkait tentang usaha perikanan tangkap di wilayah perikanan negara Republik Indonesia. Kemudian Permen KP 48 2014 tentang logbook penangkapan ikan. Kemudian Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 45 Permen KP 2014 tentang surat layak operasi kapal perikanan. Kemudian Peraturan Menteri 42 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 2 Men 2011 tentang jalur penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia. Kemudian Peraturan Permen KP 36 2014 tentang andon penangkapan ikan. Kemudian 26 Permen KP 14 tentang rumpon. Kemudian 18 tentang wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kemudian tentang pendaftaran dan penandatanganan kapal perikanan. Kemudian
Kemudian peraturan perikanan di nomor 3 Permen 2002 tentang kesabaran di pelabuhan perikanan. Kemudian nomor 2 Permen KP tentang pedoman pelaksanaan mandiri kelautan perikanan. 1 Permen KP 2013 tentang pemantauan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan. Kemudian tentang sertifikat hasil tangkapan. Kemudian tentang usaha perikanan tangkap di laut lepas. Kemudian 8 Men 2012 tentang pelabuhan perikanan. Kemudian tentang jalur penangkapan ikan. Kemudian tentang pelaksanaan kredit ketahanan pangan energi bidang kelautan perikanan. Kemudian tentang usaha perikanan tangkap. Kemudian peraturan 18 Men 2010 tentang logbook penangkapan ikan. Kemudian 10 perubahan atas penerima perikanan tentang pedoman pelaksanaan kredit tahan pangan. Kemudian tentang sertifikat hasil tangkapan ikan. Kemudian tentang penangkapan ikan atau penangkapan ikan di laut lepas. Kemudian Permen 1 Men 2009 tentang wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kemudian penggunaan alat penangkap ikan jaring insang. Kemudian tentang usaha perikanan tangkap. Meskipun tentang usaha perikanan tangkap undang-undangnya masih tetap berlaku karena masih dalam kaitan mengikuti yang ada di dalamnya. Di undang-undang tentang usaha perikanan tangkap ini ada yang terbaru, tetapi yang lama juga masih tetap digunakan. Kemudian tentang pedoman pelaksanaan perikanan tangkap. Kemudian Permen 3 Men 2007 tentang surat layak operasi kapal perikanan. Kemudian tentang penggantian bentuk format berizin usaha perikanan tangkap. Kemudian yang terakhir tentang pelabuhan perikanan. Banyak sekali peraturan-peraturan yang double ataupun, tetapi dalam konteks ini peraturan-peraturan tersebut masih tetap digunakan karena masih menopang atas perubahan tersebut, jadi tidak menghilangkan peraturan-peraturan yang lama. Demikian video terkait peraturan undang-undang tentang perikanan tangkap khususnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ucapan yang saya ucapkan. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar saya selalu semangat membuat video terkait dunia kelautan dan perikanan dan CPNS dan P3K khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Terima kasih.